Haleluya, Shalom Elohim. Sekali lagi, segala puji syukur, hormat, kemuliaan, pengagungan yang tertinggi saya naikkan hanya kepada Allah Bapa di surga yang kita kenal sebagai Bapa Yahweh, Yesua, Hamasi Elohim, nama yang agung, nama yang kudus, nama yang berdaulat, nama yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, pada ketika ini sekali lagi saya tampil untuk mengongsikan kebenaran firman Tuhan yang Bapak telah letakkan di dalam hati saya mengenai apa itu menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Apa itu menyangkal Tuhan Yesus Kristus? Firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 10 ayat 32 hingga ayat yang ke-33 mengatakan, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sudah memberitahukan kita terlebih awal di dalam firman-Nya bahwa akan berlaku penganiayaan, berlaku aniaya kepada para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi bukan saja berlaku pada zamannya Tuhan Yesus Kristus ketika ia menjalani jalan salib, di mana murid-muridnya menjadi takut dan tidak mau mengakui dia sebagai pengikut karena mereka takut ditangkap, mereka takut dibunuh, mereka meninggalkan Yesus. Tetapi firman Tuhan ini, iya dan amin, akan berlaku di penutupan zaman ini, Bapak Ibu. Dan mungkin ada di antara kita yang mengatakan, apa yang saya sampaikan ini bukan daripada Tuhan. Karena ada yang mengatakan, jika daripada Tuhan, ia pasti membawa damai, membawa sejahtera, membawa sukacita, dan tidak menakut-nakutkan anak-anak Tuhan di penutupan zaman ini. Dengan penuh kerendahan hati, saya bukan siapa-siapa, saya hanya hambanya yang mau taat kepada mandat Bapa Surgawi yang dipercayakan kepada saya. Saya hanya seorang ibu yang tidak punya apa-apa. Dengan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan di penutupan zaman ini. Inilah sebahagian daripada projek ilahi tahap final di mana kami harus menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan, ya dan amin, akan digenapi, di mana ke depan ini Bapak Ibu akan berlaku situasi di mana anak-anak Tuhan akan diuji habis-habisan. Iman kita akan diuji apakah kita adalah pengikut sejati yang sanggup mati martir atau berani mati demi nama Tuhan Yesus Kristus, ataukah iman kita iman placebo, ataukah iman kita iman yang takut mati. Kita mengikut Tuhan apabila kita berdepan dengan penganiayaan ketika kita ditangkap, akan berlaku keadaan kita pura-pura tidak mengenal Yesus, pura-pura bukan pengikut Yesus. Tetapi si jahat mengatakan seperti ini, di mulut jangan mengakui, tetapi di hati tetaplah mengakui bahwa kita ini pengikut Tuhan. Nah, di sini jebakan setan iblis yang sangat halus. Ya, coba untuk membuatkan ramai anak-anak Tuhan ke depannya nanti di mulut tidak mau mengakui, tetapi katanya di dalam hati, cukuplah di dalam hati saya mengikut Yesus, tetapi tidak di mulut karena mau menyelamatkan nyawanya seperti yang dialami oleh Petrus. Tetapi ingat firman Tuhan ini, setiap orang yang mengakui aku, kata Tuhan, di depan manusia, di depannya, dan aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia ketika berhadapan dengan pembinasa keji itu, ketika berhadapan dengan
orang-orang yang mau menangkap kita. Di sanalah iman kita akan dipertanggungjawabkan. Kata Tuhan, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Apa yang diucapkan oleh mulut lahir daripada hati kita. Tuhan melihat kedalaman hati, mulut kita, pikiran kita, semuanya menyatu. Tidak ada bercabang-cabang di hadapan Tuhan. Perkara yang kedua, kepada para pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sejati. Di sini saya ingin menyampaikan kepada para pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sejati, yang setia, akan ada keadaan-keadaan yang akan membuat kita diserahkan kepada majelis agama, kepada pusat gereja. Sama seperti yang sudah dilalui oleh para rasul, para murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mereka disesah di rumah ibadat, ditangkap karena nama Yesus Kristus. Mereka digiring ke muka penguasa-penguasa, raja yaitu pemerintah, oleh pemimpin atasan. Supaya apa? Tuhan mengizinkan semua ini berlaku supaya mereka memberi kesaksian kepada orang-orang yang tidak mengenal akan nama Tuhan. Hal ini akan berulang. Pengulangan zaman akan berlaku di depan mata tidak lama lagi. Dan Tuhan Yesus Kristus telah berpesan di dalam firman-Nya, bila hal ini terjadi, katanya, jangan khawatir. Di dalam Matius pasal yang ke-10, kita boleh membaca dalam ayat 19, 20, dan seterusnya. Firman Tuhan mengatakan, bila hal itu berlaku yang pertama, Tuhan berpesan, jangan khawatir. Jangan khawatir akan bagaimana dan apa yang harus engkau katakan. Hanya pastikan kamu dipenuhi dengan Roh Kudusku, kata Tuhan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga secara instan. Secara pantasnya, kuasa Roh Kudus akan mengambil alih, akan memakai bibir, mulut untuk berbicara, untuk tampil sebagai kesaksian di hadapan majelis agama itu atau di hadapan pemerintah. Karena bukan kamu yang berkata-kata, kata Tuhan, melainkan Roh Bapakku. Dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Yang percaya akan hal ini, katakan amin, 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 haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih di depan, yang dikasihi di depan ini, firman Tuhan telah mengatakan di dalam ayat yang ke-21 itu bahwa kehancuran keluarga akan berlaku. Melalui apa? Melalui cairan tanda binatang, di mana kita sudah melihat perkara ini pada tahun 2021, 2020, 2022, apabila tanda binatang itu diberikan, apabila ada ahli keluarga yang tidak mau menerima tanda binatang itu, mulai dikucilkan, mulai ditolak, dan mulai terjadi pemisahan di dalam keluarga. Dan ke depan ini, apabila berdirinya menara itu, apabila anak-anak manusia di seluruh muka bumi ini ditakut-takuti lagi, akan lahirlah wabak itu dan lahirlah penawar itu lagi. Apabila kita tidak mau menerima penawar itu, maka akan berlakulah keadaan orang akan diserahkan oleh saudaranya untuk dibunuh. Seorang ayah menyerahkan anaknya karena apa? Karena takut tidak makan, takut tiada kerja. Apabila tidak mengambil tanda binatang itu ke depan nanti, maka tidak boleh bekerja lagi, tidak boleh bersekolah lagi, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh ke sana, tidak boleh terbang kemana-mana, tidak boleh melakukan aktiviti perniagaan, urusan kehidupan sehari-harian, dan akan berlakulah anak-anak memberontak terhadap orang tua dan membunuh mereka. Inilah sesuatu hal kejadian yang akan berlaku di depan sana, yang akan menggugat iman kita semua, pengikut-pengikut Yesus. Kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-22, pengikut-pengikut Yesus akan dibenci oleh semua orang. Kenapa Anda dibenci? Karena Anda tahu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Wahyu bahwa itu adalah tanda binatang, dan Anda tidak mau menerima tanda binatang itu karena Anda tahu
konsekuensinya, kesannya apabila menerima tanda binatang itu, maka tubuh akan dibinasakan, roh kita, jiwa kita akan ditawan oleh pembinasa keji itu, dan akhirnya dia minta disembah. Dunia ini akan kembali kepada zaman seperti Nebukadnezar. Akan terjadilah kebangkitan iman seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di sanalah iman kita diuji habis-habisan. Perkara yang ketiga ingin saya beritahukan di sini adalah ayat yang ke-23b mengatakan, orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Oleh karena itu di sini kita harus bertahan. Kita harus memiliki iman yang sanggup untuk bertahan apabila datangnya aniaya itu. Firman Tuhan mengatakan, larilah ke kota yang lain, bukan ambil posisi untuk melawan dengan kekuatan sendiri, tetapi larilah ke kota yang lain. Sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, kata Tuhan, Anak Manusia sudah datang. Kita mengimani firman Tuhan ini pertolongan daripada Bapa Yahweh melalui Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, di mana Dia telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Firman yang telah menjadi manusia, yang pada saat ini telah berdiam di dalam pribadi Pak Aditya Nugrahanto, berdiam di dalamnya roh Alfa dan Omega itu sendiri. Dia telah berjanji, dengarkan video yang telah ditebarkannya, bahwasanya Dia menyertai anak-anak Tuhan sampai kepada kesudahannya. Dengarkanlah kepada hambanya yang berkenan, yang taat, setia, dan rendah hati ini. Roh Alfa dan Omega sedang berbicara di tengah-tengah dunia ini. Dia berpesan bahwasanya jangan takut. Jangan takut terhadap mereka, karena roh kebenaran akan bekerja dahsyat. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan terbuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak diketahui. Ayat yang ke-27, apa yang Tuhan katakan kepadamu di dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Apa yang Tuhan bisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ini merujuk kepada internet, wifi, jaringan. Tuhan mahu kita tampil bersaksi di detik-detik akhir ini untuk menyerukan pertobatan sebelum datangnya hari yang jahat, hari yang kelam itu. Perkara yang keempat, kata Tuhan, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Sekali lagi, jangan takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah yang terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oleh karena itu, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan menyangkal. Orang-orang yang takut akan Tuhan, ingat ini, tidak akan menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus demi untuk menyelamatkan jiwa dan rohnya, tetapi sanggup mati martir demi untuk mempertahankan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ke depan ini firman Tuhan ya dan amin akan diberkati, akan digenapi. Matius 24 ayat 21 akan berlaku di mana pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Bilakah masa itu, saudara-saudari? Ke depan ini tidak lama lagi segalanya akan berlaku ketika pemerintahan satu agama, satu pemerintahan, berdirinya pemerintahan itu di depan mata akan berlaku hal ini. Perkuatkanlah iman kita, perkuatkanlah hati kita. Jangan sesekali kita menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus, tapi kita sanggup berdiri. Biarlah kita menatap ke langit, kita menyerahkan segenap roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita mengangkat tangan kita mengangkat hati kita memuji nama Tuhan. Kita mencontohi para hamba-hamba Tuhan yang sudah dicontohkan di dalam dunia ini, sanggup mati martir demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka hanya menaikkan puji-pujian,
Haleluya, haleluya, haleluya. Mati martir 5 menit hanya terjadi kepada mereka yang telah bertobat sungguh-sungguh. Jangan lagi menerima tawaran demi tawaran injusan itu atau tanda binatang itu yang dikatakan menyelamatkan tubuhmu, tetapi itu adalah pembinasa keji yang sesungguhnya. Tetapi bertahanlah, pertahankanlah imanmu, pikullah salibmu, sangkal diri, setia sampai mati, seperti yang telah dicontohkan oleh para rasul, seperti yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ia sanggup mati sampai akhir. Apabila roh kebenaran, Roh Kudus telah diangkat daripada muka bumi ini, tidak ada lagi keselamatan yang cuma-cuma. Tidak ada lagi kuasa salib, tetapi yang ada adalah kita harus membayar harga yang mahal dengan mati-matir. Harus menyerahkan jiwa kita, tubuh kita di hadapan Tuhan untuk masuk ke kerajaan surga, untuk dibawa ke Firdaus, menjadi bayi-bayi rohani. Walaupun Anda telah melayaninya dengan penuh luar biasa di muka bumi ini, tetapi oleh kerana telah menerima tanda binatang itu, gagal mengenal pasti tanda binatang itu, semua pelayanan akan terbakar hangus dan akan menjadi bayi-bayi rohani. Ketika Anda sanggup mati martir demi nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, bawalah seluruh umatku, kata Tuhan, bawalah seluruh umatku bersujud bertelut di hadapanku, merendahkan diri, memohon belas kasihan, memohon pengampunan. Mintalah tubuhmu yang telah dirosakan itu, darahmu yang telah dicemarkan itu, mintalah ditahirkan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Bertobatlah sungguh-sungguh dan jangan mengambil tanda binatang itu lagi, dan berserulah kepadanya, mohonlah kekuatan daripadanya. Semua anak-anak Tuhan yang tertinggal di muka bumi ini, ingat pesan ini, harus mati martir demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sesekali menyangkal, harus mengakuinya dengan bibir, dengan mulutmu, di hadapan manusia, di hadapan pembinasa keji itu yang coba membunuh Anda. Oleh karena itu, kuatkanlah hatimu, peganglah imanmu sampai ke garis akhir, karena Tuhan Yesus Kristus, Dia Tuhan Immanuel yang sudah berjanji akan membawa kita ke kerajaan Firdausnya, dibantu oleh para malaikatnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Amin.